Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pertemuan kelima tentang pokok bahasannya, yaitu ukuran tendensial data kelompok. Kemarin sudah melihat ukuran tendensial data tunggal, sekarang data kelompok. Di situ tujuan pembelajarannya bisa teman-teman membaca ya. Kemudian untuk berikutnya itu masuk ke uraian materi. Di sini ada ukuran pemusatan data kelompok. Di sini ada rata-rata hitung, silahkan baca ya. Rata-rata hitung di sini arithmetic mean data kelompok. Kemudian rata-rata data kelompok di halaman 1 ya. Di situ secara matematis apabila data yang ada sudah dikelompokkan ke dalam distribusi frekuensi, maka langkah-langkah mencari rata-rata yaitu di sini ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mencari nilai XI, kalikan nilai tengah dengan frekuensi dan hitung rata-rata dengan menggunakan rumus. Di sini adalah X rata-rata, ada rumusnya ya, sigma F di sini ya. Sigma F ini dikali XI per N. Di sini ada keterangannya ya, di sini. X bar itu apa ya? Rata-rata. Kemudian F itu adalah frekuensi atau jumlah data, XI adalah nilai tengah data, dan N adalah banyak data. Di sini data kenapa disebut dengan kelompok? Karena datanya sangat banyak dan dikelompok-kelompokkan. Di sini ada contoh soal, kita lihat, hitunglah rata-rata hitung gaji karyawan PT Mugi Untung ya. Di sini di tabel kita lihat ada gaji karyawan. Gaji karyawan di sini adalah 30 sampai 39, jumlah karyawannya itu ada 4. Jadi gaji 30 sampai 39 itu ada 4 orang. 40 sampai 49 itu ada 6 orang, dan seterusnya sampai dengan di sini N-nya ini adalah 50. Berarti di sini karyawannya ada 50 orang ya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Di sini ada tabel bantuan. Jadi teman-teman mesti membuat tabel bantuan dulu supaya tidak susah. Di sini gaji karyawan berapa, jumlah karyawan berapa, tinggal dipindahin yang dari atas tadi ya, yang dari tabel, ya, dari tabel ini. Kemudian nilai tengah ini adalah antara 30 dan 39. Yaitu di sini adalah nilai tengahnya 30 dan 39 34,5 ya. Kemudian berikutnya adalah frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensinya mana? Frekuensinya dikali adalah 4, nilai tengahnya adalah XI 34,5. Berarti hasilnya adalah 4 dikali 34,5 sama dengan 138, dan seterusnya seperti itu. Ini rumusnya ya. Jadi sigmanya adalah jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah adalah 3255 ya. Kemudian nilai di sini nilai XI untuk interval pertama adalah 30 min 39 diperoleh dari 30 plus 39 dibagi 2, 34,5. Ini yang tadi asal mulanya ya. Kemudian dari hasil di atas dapat diperoleh rata-ratanya berapa? Berarti di sini adalah jumlahnya 3255 dibagi jumlahnya total karyawannya adalah 50. Di sini ada 50, maka rata-ratanya adalah 65,1. Itu adalah tadi. Kemudian untuk median, di sini ada rumus untuk mencari median untuk data kelompok. Yang pertama silakan dibaca A, B, C itu adalah urutan-urutannya untuk mencari median dari suatu data kelompok dengan rumus di sini yang sudah tersedia. Keterangannya di sini adalah ME itu adalah median, TBK adalah tepi bawah kelas median, FK ini adalah frekuensi kumulatif sebelum frekuensi letak median, CI adalah kelas interval, dan N adalah banyak data. Di sini ada contoh, tentukan nilai median dari data pada tabel berikut ini. Ada gaji karyawan dan jumlah karyawan yang tadi sama seperti di atas. Maka kita bikin tabel penolong dulu. Ada gaji karyawan, jumlah karyawan berapa, maka langsung tentukan sesuai dengan rumus yang diminta. Ada tepi kelas bawah dan ada frekuensi kumulatif kurang dari. Tepi kelas bawah di sini adalah yang di bawah 30. Nah, di sini adalah ini 30 ya. Ya, di bawah 30 berapa? Berarti di sini adalah 29,5 ya. Kemudian di sini sekarang yang kedua berapa? 39,5, yaitu di bawah 40. Jadi ini yang dicari yang ini untuk tepi kelas bawah ya. 49,5, 59,5 ya, jadi di bawah ini. Ya, di bawah ini. Kemudian frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini adalah di sini 4 ya. Di sini karena jumlah karyawannya ada 4. Kemudian kurang dari 39,5 adalah berapa? 6 di sini, berarti di sini adalah 10. 10 dari mana? Yaitu 4 ditambahnya adalah 8 ya. Berikutnya jadi 38 18 ditambah 2
12. Jadi 30 dan seterusnya ya. Kemudian berikutnya adalah letak median. Rumusnya yang di atas tadi dilihat adalah setengah dari N. N itu adalah jumlah karyawan di sini ya. Maka di sini adalah setengah dikali jumlah karyawannya adalah berapa? 50. Maka di sini hasilnya adalah 25. Data yang ke-25 di mana? Data yang ke-25 kita lihat di sini adalah 4, 10, 18, 30. Berarti sebelum 30. Maka kita lihat di sini adalah di atas 18 ya. Di sebelum 30 berarti antara 60 dan 69. Berarti kelompok yang keempat yaitu 1, 2, 3, 4. Dengan nilai TBK-nya di sini titik bawah ya. Berarti 59,5 ini. Ya. Kemudian FM-nya berapa? 12 di sini, frekuensi yang paling banyak. Kemudian FK-nya di sini adalah FK-nya dijumlahkan semua 4 plus 6 plus 8 yaitu di sini adalah 18. CI-nya berapa di sini adalah 10. CI itu apa? Lihat di sini CI. CI adalah kelas interval ya. CI adalah kelas interval. Di sini adalah 10. Oke, paham? Kemudian berikutnya langsung tinggal masukkan rumus. ME adalah TBK plus ini ya, tinggal dimasukkan saja yang sudah ada. Maka hasilnya di sini adalah mediannya 65,3. Oke. Berikutnya mencari modus data kelompok, hampir sama seperti tadi. Silahkan baca materi-materinya. Langkah-langkahnya juga sudah ada. Rumusnya ini sudah ada, modus ya. MO adalah modus. Tepi bawah kelas modus di sini adalah TBKMO. Kita lihat contohnya sama seperti tadi, ada gaji karyawan, ada jumlah karyawan, ada tepi kelas bawah. Tepi kelas bawah adalah di bawah ini. Ya, di bawah ini 0,5. Berarti di sini 29,5, 4, 39,5 dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah frekuensi terbesar adalah berapa? Frekuensi terbesar di sini yang paling banyak berapa? Adalah 12. Maka berarti mode terletak pada kelas 4 yaitu 60 sampai dengan 69 ini. Ya. Paling banyak modus ya. Kemudian masukin TBK-nya berapa? 59,5. Titik kelas bawah loh ya. Yang di dusi 12 ini berapa? Berarti 59,5. FMO-nya berapa? Lihat FMO-nya di sini ya jelas 12. D1, D2-nya adalah di sini dari FM yang terbesar dikurangi sebelumnya 12 dikurangi 8. Kemudian D2-nya adalah 12 dikurangi 9. Jadi tepi sebelumnya sama tepi sesudahnya pengurangannya. CI-nya adalah 10. Ya. Kemudian berikutnya adalah O-nya berapa? Lihat FMO-nya di sini ya jelas 12. D1, D2-nya adalah di sini dari FM yang terbesar dikurangi sebelumnya 12 dikurangi 8. Kemudian D2-nya adalah 12 dikurangi 9. Jadi tepi sebelumnya sama tepi sesudahnya pengurangannya. CI-nya adalah 10. Ya. Kemudian berikutnya adalah nilai modus. Silahkan tinggal dimasukkan sesuai dengan rumus angka-angka yang sudah didapat, maka hasilnya adalah 65,2. Oke, paham? Semoga teman-teman paham semua. Ini adalah latihan soal, silahkan kerjakan. Oke, terima kasih. Saya Ana Furiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.